Okay, guys, back here again with our study. Here you'll see common suffixes. Ada beberapa suffixes, kata imbuh tambahan, diimbuhkan, imbuh itu ditambah pada kata benda, sehingga dia merubah kata benda tersebut menjadi adjective. Nah, ini bagus menjadi tanda kalau kita ingin mencari adjective. So, suffixes seperti al, contoh di sini yang nomor 1. Seperti accident menjadi accidental. Nah, accident itu noun, kategorinya di atasnya noun. And then accidental, sudah ada al di belakangnya, adalah tambahan dari accident. Ini, akhirnya T, kemudian ditambah al menjadi accidental. Kemudian accidental is part of adjective. Brute. Nah, itu dia kata bendanya. Kemudian brutal, seperti gini. Ini adalah adjective. Seperti itu. Ada al. Nah, kalau dia E-nya harus diganti, nggak jadi brutal, but brutal. So, to make it easy, I think. Region, kata benda, noun, di atas lah noun. And then, di bawahnya, the second one is regional, ada akhiran al, di belakangnya is adjective. Nah, artinya, dari kata benda ke kata sifat. Nah, kata benda itu sama sebenarnya arti dengan kata sifat, cuma pola penggunaannya saja. Kalau kata benda, dia benda, boleh berupa dia benda abstrak atau non-abstrak, abstrak atau konkret, maaf. Kalau dia kata sifat, adjektif, dia menjelaskan sebuah benda. Bendanya bisa konkret atau abstrak juga. Nah, fokus kata sifat adalah seperti yang tadi, menjelaskan sebuah benda. Nah, universe-nya, jagat raya, seperti itu, universal, dia menjagat raya, mendunia, seluas jagat raya gitu lah. Person, orang, personal, bersifat perorangan. So we have some more, ada akhiran ari, ada customary, akhiran full, beauty menjadi beautiful, akhiran ik, athlete menjadi athletic, akhiran ikal, magic kan magical. So tolong diperhatikan dulu semuanya. I want you to study this. It is very, very important. Ini akan memudahkan kita untuk menandai kata sifat yang akan kita gunakan nanti. Okay, guys, take some time. Silakan difokus dulu. Okay, guys, you may pause if you need to. Nah, kita akan, jika belum selesai nanti boleh di pause ya. Sekarang kita akan melanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kita ada juga jenis kata sifat yang berakhiran ed atau berakhiran ing. Nah, ini agak unik sedikit ya. Adjective that ended in ed. Adjektif yang berakhiran ed. Gimana dia? Nah, ini dah, perhatikan. Adjectives that ended in ed. Dia adjektif tersebut describe a feeling or emotions. Yaitu menjelaskan perasaan atau emosi. Emosi itu nggak harus marah ya. Emosi itu adalah is how we feel about something. Bagaimana kita rasakan. Apa yang kita rasakan tentang sesuatu. Jadi lebih ke perasaan seseorang terhadap sesuatu. Itu kalau kata sifatnya berakhiran ed. Contoh, for example, he is bored. Dia bosan. Nah, dia kan akhiran ed nih. Nah, this is his feeling right now. Perasaan dia sekarang, his feeling was caused, disebabkan by the books, karena buku.
He's not going to be bored for eternity. Dia nggak akan bosan selama-lamanya. He feels bored for now. Dia bosan di sementara. Yang jelas adalah perasaan bosannya itu disebabkan oleh sesuatu. Dia ada merasa bosan, dan biasanya itu ada semacam indikasi, dia ada sesuatu yang membuat dia merasa seperti ini. Nah, tapi fokus yang kata sifat yang berakhiran ed, seperti kalimat ini, adalah fokusnya kepada orangnya. Fokus kepada orangnya. Yang kedua adalah adjective that ends in ing. Akhiran ing. Describe the impact that something or actions or habit or object can cause to a person. Kalau ing itu gara-gara sesuatu menyebabkan sesuatu kepada orang lain. Gara-gara sesuatu, gara-gara perbuatan orang, gara-gara sifat or seseorang atau sebuah benda, gara-gara mereka itu seorang merasakan seperti ini. Nah, tapi fokusnya adalah kalau sini orang something-nya, action-nya, habit-nya atau objeknya. Kalau ed, fokusnya kepada perasaan orangnya. Kalau akhiran ing, fokusnya kepada benda, kepada sesuatu hal, kepada sikap yang menyebabkan munculnya perasaan sesuatu kepada orang lain. Ya, ini fokusnya kepada benda, sifat orang tersebut. Contohnya mungkin lebih mudah dipahami. Example, I'm tired right now. Saya tired, berarti fokusnya kepada orangnya. Tired akhiran ed. My flight was tiring. Penerbangan saya itu melelahkan. Nah, ini kan tiring. Sesuatu menyebabkan munculnya perasaan ini. Lelah. Nah, tapi karena di akhiran ing, fokusnya itu adalah pada sesuatunya itu, bukan kepada orangnya. Because it was 12-hour flight, mungkin sebabnya karena penerbangannya 12 jam, lama sekali. Public toilets are sometimes disgusting. Public toilet, ini WC umum, kadang-kadang menjijikkan. Nah, yang menjijikkan itu apa? Toilet umumnya itu. Jadi gara-gara toilet umum, muncullah perasaan pada seseorang, yaitu perasaan jijai. Ya, di sini. Nah, kalau orangnya, I am disgusted. Saya jijik by the smell of them. Jijik sama baunya. Nah, kalau disgusted, ini perasaan yang muncul pada orang. Jadi fokusnya pada orangnya. Kalau ing, itu gara-gara sesuatu. Gara-gara sikap orang, atau sejenisnya. We have some more. Your speech was inspiring. Jadi yang menginspirasi itu adalah your speech-nya. Oke. Kalau ini, I'm now inspired. Sekarang fokus ke orangnya. So that's how we use akhiran ed dan akhiran ing. Kedua-duanya kata sifat, namun digunakan untuk penekanan yang sedikit berbeda. Alright. Nah, sekarang coba kita perhatikan untuk menguatkan understanding. Saya ada menyiapkan 10 buah exercises. Coba kita kerjakan. Select the correct one. ed or ing. Jadi dipilih ntar yang akhiran ed atau akhiran ing. Jangan ntar dibulatin aja di circle, atau kalian tulis di buku kalian juga boleh. Mana jawaban yang tepat di antara pilihan salah satu di antara dua itu yang sudah ditandai dengan tulisan merah. Contoh nomor 1 misalkan I'm bored with that film. Kenapa bored? Karena fokusnya kepada perasaan seseorang, I am-nya, bukan filmnya. Tapi kalau film ditarik ke depan, filmnya yang boring. Oke. Jadi kalau orangnya yang kita tonjolkan, maka bored. Kalau filmnya yang ditonjolkan, maka boring. Tapi kalau mau dipakai boring, maka filmnya harus ditarik ke depan. So that's how. Nah, silakan dilanjutkan nomor 2 sampai dengan nomor 10. Berikutnya adalah kita akan membahas adjective complementations. Jadi ini adalah tahapan selanjutnya di mana kata sifat itu menggunakan complementations. Dia udah ada kata sifat ditambah lagi, jadi kayak double. Udah kayak makan burger, pakai telur, tambah keju lagi. So tambah daging lagi mungkin, to make it lebih enak, lebih more delicious. Yang jelas di sini fokusnya adalah adanya penambahan pada kata sifat yang sudah ada di kalimat tersebut. Jadi di sini sekali lagi akan muncul keterangan tambahan pada kata sifat. So, we have some examples. You are amazing. Nah, you are amazing itulah sebuah kata sifat amazing-nya.
Lalu kita tambah lagi, you are amazing in paper folding. Nah, in paper folding menjadi penjelasan, explain, amazing. Jadi, amazingnya di bidang apa? Apanya yang amazing? Jadi ditambah dengan in paper folding. Nah, in paper folding adalah tambahan bagi amazing. Nah, ini juga bagus untuk kalau kita antara membuat kalimat, susun kalimat, menulis. Jadi dia lebih spesifik penjelasan kita. Ada kata-kata tambahan, sehingga kalimat kita menjadi sangat indah. Second example, you look amazing. Misalkan, in that pink dress. Kamu nampak amazing dalam that pink dress. Pakaian pink itu, baju dress pink itu. Nah, jadi amazingnya dijelaskan dengan in that pink dress. Nah, di sini kebetulan pakai in, tapi nggak harus selalu pakai in. Only examples, kebetulan saja. That girl is very bright. Cewek itu sangat cerdas. Bright itu artinya dua, terang sama cerdas. Di sini karena hubungannya sama orang, manusia, maka artinya yang tepat adalah cerdas. That girl is very bright in English. Di sini pintar bidang apa? Dijelaskan dengan English. Dalam bahasa Inggris. Jadi si cewek itu bagus sekali bahasa Inggrisnya. Seperti itu. That girl is very bright in her area. Cewek itu sangat cerdas di bidangnya. Di bidangnya apa saja misalkan. So, again, this is very good to understand that we have additional information such as like this also, to complement, melengkapi kata sifat yang sudah ada. Seperti itu. So it's very good. It's very useful to understand that this kind of additional information exists to give more clarifications, to give more understanding for the adjective that we have in the sentence. Jadi lebih bagus, lebih jelas di akhirnya. Let's see more. Di sini ada beberapa contoh lagi. Ada 10 ya mungkin. She was hesitant to tell her parents. Nah, saya mau kalian membaca. I want you to read all of this and try to understand them. It's very good to understand them. It's not just reading, but also to read with good understanding. Dipahami artinya dan dipahami kenapa, bagaimana itu digunakan. Okay, take some time. I want you to pause the video again. I want you to study the examples that we have here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, 11. We have 11 examples that we can use as our exercise to practice the use of another additional information, additional complementation for adjective. Okay, now take some time, study about that, and you continue once you finish understanding the examples.